Kita harus pertama tadi saya bilang dasarnya dulu harus kita beresin. Kita mau menerima orang bisa masuk rumah kita biar enak, rumah kita harus rapi dulu kan. Infrastruktur kita harus beres. Paling tidak tadi jaringan harus oke. Kemudian saya juga ada satu konsep yang saya mau bikin BUMD kayak Jakarta. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi dia BUMD, nanti ada perusahaan-perusahaan di bawahnya, nanti perusahaan-perusahaan ini bisnis to bisnis saja dia. Itu nanti akan banyak menyerap tenaga kerja juga di sana. Enggak, aku nggak habis pikir aja Bang. Tadi Bang Ical sampaikan di sana ada 3 perusahaan minyak ya, migas besar di sana. Tapi lapangan pekerjaan sedikit. Itu emang kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dengan pemerintah daerah untuk membuka lapangan pekerjaan memang enggak? Belum kelihatan. Jadi yang ada itu yang sudah berjalan puluhan tahun ini sebelum jadi kabupaten pun mereka sudah meng-hire gitu kan. Padahal masih ada peluang-peluang untuk merekrut anak-anak lokal untuk bekerja di sana. Ya misalnya lah saya bilang contohnya misalnya welder gitu. Tukang las. Nggak perlu ngambil dari Jakarta dong, dia latih orang lokal. Iyalah, supaya bisa harusnya jadi gitu. welder. Kalau memang dia tidak punya sertifikasi sebagai welder, jadi dilatih dibikin dia supaya lulus bagaimana supaya dia dapat sertifikat. Atau yang lainnya lah, rigger atau saya nggak paham lah kalau di bidang perminyakan. Atau jadi roaster boat gitu. Padahal gaji di migas berapa? Upah sektor migas itu minimum di Anambas itu 3,8 setengah. Sektor migas itu kerja, let's say tukang cuci piring lah ya. Tukang cuci piring itu kerjanya pas orang habis makan aja cuci piring kan. Itu minimal 3.850.000. Tapi mereka karena kerjanya misalnya di offshore sampai 12 jam, mereka ada overtime. Itu minimal mereka dapat 5 sampai 7 juta. Bayangkan anak-anak sarjana, adik-adik kami yang sarjana balik ke sana jadi honorer, gajinya cuma 2,1 juta. Yang tamat SMA gajinya kalau di honorer itu cuma 1,7 juta. Sementara di sana mahal kehidupannya. Iya. Biaya hidupnya mahal, living cost-nya mahal di sana. Untuk di Tarempa terkenalnya begitu ya Bang? Sangat mahal living cost di sana. Itulah yang harus diinikan lagi gitu. Iya. Harus digerakkan lagi gitu. Iya. Nah kalau sekarang kondisinya di sana kan pariwisatanya Pak, kalau sekarang kondisi lagi pandemi nih. Tadi Bang Ical kan sampaikan, sekarang potensinya di Anambas itu pariwisata. Tapi sekarang kita lagi di masa pandemi nih, misalnya nanti jadi bupati nih misalkan. Apa yang mau dilakukan dengan pariwisata Bang? Di sana sekarang masih termasuk zona hijau ya. Walaupun ada beberapa sekarang Yang lagi rame nih, 53 perusahaan, pegawai dari offshore ya? Offshore yang itu. Positif ya? Sebenarnya gini, di sana itu perahu-perahu Kapal pesiar, kapal itu. yang Layar itu ya, panjang tinggi itu ya. tapi lagi-lagi sumber daya manusia untuk menyerap orang-orang itu harus kita siapkan juga gitu. Kalau kita tidak menyiapkan misalnya mereka mau beli makanannya bingung karena ya itu tadi orang yang anak-anak kami yang pintar bahasa Inggris dia karena tidak ada job di Anambas dia tidak kerja di Anambas, kerja di Tanjung Pinang, di hotel Tanjung Pinang atau di ini gitu. Nah yang itu memang harus ya tamatan SMA dilatih untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik, bisa ngelayanin turis-turis. Kalau enggak juga turis gimana mau datang gitu kan. Terus hotel-hotel sana belum ada hotel bintang 3. Hotel biasa aja gitu. Hotel asal tempat tidur aja, tempat kalau ngantuk tidur gitu kan. Jadi belum ada hotel. Juga orang juga mau ke sana, fasilitasnya belum lengkap, belum memadai lah gitu. Nah, apalagi kondisi pandemi gini gitu. Tapi ada beberapa, satu ada di Pulau Bawah namanya itu termasuk eksklusif lah gitu ya, tempat wisata eksklusif. Tapi ya memang harganya mahal, harus terbang dari Batam pakai seaplane gitu, satu malam bisa 10 juta dolar. Charter ya? Private itu kan. Private, gitu. iya. Dan tempat-tempat itu banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau kondisi pandemi gini, kalau di pulau-pulau yang kayak Penjalin dan lain-lain, Penyali, ada Pulau Lango, indah-indah pulaunya. Kalau ada resort, ada apa di sana, orang mungkin karena pandeminya udah kita istirahat aja di sana deh gitu kan. Asal kita pintar mempromosikannya gitu kan. Iya. Bang Ical ini kan juga ini kan ketua Dewan Penasihat Kadin kan? Iya. Kadin Anambas ya. Selama kalau tadi ngobrol apa yang disampaikan Bang Ical tuh, saya sih melihat kayaknya dari masalah-masalah yang disampaikan Bang Ical, kayaknya ya
investor mana berminat gitu kan ke Anambas gitu. Menurut Bang Ical bagaimana menarik investor misalnya di pariwisata atau mungkin tadi di industri perikanan itu apa? Ada nggak Bang? Strateginya ada nggak Bang? Kita harus pertama tadi saya bilang dasarnya dulu harus kita beresin. Kita mau menerima orang bisa masuk rumah kita biar enak. Rumah kita harus rapi dulu kan. Infrastruktur kita harus beres. Paling tidak tadi jaringan harus oke. Kemudian pesawat sekarang cuma dari Batam. Kenapa nggak buka dari Jakarta? Seminggu sekali gitu kan. Karena gini, orang Jakarta kalau mau ke Anambas, saya kan lama tinggal Jakarta. Berangkat jam 5 pagi subuh dengan pesawat jam 7. Nyampe di Anambas jam 6 sore kayak ke Eropa tuh perjalanannya. Kalau orang cuma mau berangkat mau holiday weekend udah habis waktunya di jalan. Di jalan gitu. Banyak transitnya ya, Bang? Ya, jadi harus transit ke Batam. Harus transit Batam. Nyampe sana jam 5 sore. Kalau waktu cuma Jumat sore berangkat Minggu harus pulang, belum bisa menikmati, masih capek gitu. Jadi harus memang bikin penerbangan langsung untuk menarik pariwisata, karena kalau penerbangan langsung kan cuma 3 jam seperti perusahaan minyak itu kan mereka punya penerbangan langsung tuh Jakarta. Kita harus juga harus buka pintu gerbangnya itu dengan penerbangan langsung. Atau nanti kita di Jemaja itu kita bikin penerbangan internasional dari Singapura bisa langsung juga ke sana. Itu harus diberesin untuk supaya orang tertarik untuk datang gitu kan. Signal ada, jaringan ada, hotel paling tidak bintang 3 ada, bisa disiapkan oleh pemerintah atau kita ajak kerjasama dengan investor luar kan. Menurut Bang Ical kayak Anambas itu mungkin bisa berkaca seperti Bintan ya? Mungkin nggak sih di sana dibikin kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata gitu? Bisa saja. Jadi agar ada akses misalnya dari Singapura ke Anambas. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Itu yang karena saya bukan orang pemerintahan dan belum pernah terjun ke sana. Saya menginginkan itu. Kenapa tidak misalnya akses dari Singapura atau dari China langsung ke Anambas gitu. Karena kan kita tahu China kan paling banyak turisnya itu, yang turis yang stay-nya cuma 3-4 hari gitu. Kalau Eropa mereka bisa sampai 2 minggu gitu kan. Kita yang cari Cina aja. Cina ini agak spend money-nya kan enggak. Karena kalau mereka datang tempatnya bagus, karena gini, saya pernah pergi tempat pantai kayak di Cina, kayak di Amerika, pantainya jelek tapi kalau weekend itu penuh pantainya sama orang gitu. Jauh pantai kita bagus gitu. Nah, promosinya aja kurang, tapi kita mau promosi gitu, kita harus siapkan fasilitas kan gitu. Benerin tadi rumahnya dulu ya. Nah, kita bereskan di rumahnya dulu. Baru kita buka gerbang ya. Baru kita gerbang gitu. Mudah-mudahan dengan gitu akan datang. Kalau banyak orang datang, banyak orang spend money, akan efek multiplier efek ke ekonomi itu akan terjadi tuh. Nanti ada yang jual makanan tarempa, ada jual souvenir, ada yang bisa bikin homestay, bikin macam-macam kan itu. Sehingga ekonomi bergerak juga gitu. Iya, makanya kayak saya sama Anita itu Bang belum kepikiran mau ke Anambas gitu loh. Karena apa ya? Takut mahal ya. Takut mahal. Aksesnya ke sana sulit. Aksesnya juga sulit dan katanya mahal. Itu. Nah, itu kalau tadi Abang bilang soal perikanan. Kan memang di Anambas dikelilingi sama laut. Perairannya 98% ya, Bang. Terus tadi ikan juga dikirim ke Batam, ke Singapura. Nah, seharusnya taraf hidup di nelayan di sana pun juga sebenarnya sudah harusnya udah baik dong, Bang. Tapi nyatanya ya sebenarnya di Anambas itu tidak ada orang sangat miskin kayak di Jawa ya gitu. Karena sana berangkat malam mancing, besok bisa jual ikan dapat uang 300-400 ribu bisa aja gitu kan untuk satu kapal ya, untuk satu kapal gitu. Problemnya sana kalau terlalu banyak ikan yang didapat, masyarakatnya kan sedikit. Akhirnya jualnya murah gitu. Atau penampung ikan yang besar-besar itu dia sudah penuh misalnya. Itu ya saya bilang karena tidak ada konektivitas langsung ke buyer di luar. Lewat broker lagi kan. Gitu. Sebenarnya ya untuk mensejahterakan nelayan di sana itu ya gimana hasil nelayan itu sudah pasti ada pembelinya, sudah pasti harganya tidak berdasarkan musiman gitu. Ikan banyak mereka turunin harga gitu kan gitu.
Iya, di sana katanya murah-murah atau berlimpah murah. Iya. Ikan sangat murah. Sangat Tapi murah. tetap aja sampai Batam kita sekali makan 150.000 nih. Sangat murah dan sangat segar gitu ikan sana. Iya. Sampai nggak, kalau beli nggak pakai timbangan ya bang ya? Iya, memang pakai ekor gitu atau pakai apa? Pakai kantong, satu kantong misalnya 50.000 gitu. Wow. Oh itu benar bang. Emang di sana nggak pakai timbangan ya? Enggak. Pakai kantong ya? Tapi kalau musim-musim susah dia juga pakai timbangan, tergantung ini lah situasi lah gitu kan. Iya. Kalau di sini kan di pasar pakai timbangan nih. Kalau di sana enggak. Kalau di sana nggak per kantong nih, per Iya, ekor. iya. Bang Ical, jadi menurut Bang Ical 11 tahun atau ya mungkin spesifik aja deh 5 tahun pemerintahan yang sekarang berjalan ini, menurut Bang Ical Anambas belum ada perubahan sama sekali. Ada perubahan. Tidak boleh kita tutup mata. Saya tahu persis ada perubahan karena waktu zaman saya dulu tidak ada jalan aspal 3-4 meter. Sekarang sudah ada jalan aspal 3-4 meter lebar. Nyambung dari daerah ke daerah gitu. Dari desa ke desa gitu. Ada perubahan pembangunan gitu ya. Tapi saya bilang masih banyak yang belum disentuh padahal udah 11 tahun. Contohnya tuh saya tadi bilang pelayanan kesehatan gitu, ya. Pelayanan kesehatan, lapangan kerja. Ya. Yang paling penting buat saya itulah lapangan kerja, pelayanan kesehatan masyarakat, terus nelayan, gimana melayani biar tenang dia ke laut, dia tahu nanti pulang dapat ikan segini, dia tahu harganya segini, tidak sesuka-suka orang nanti atau tanda kutip tengkulak yang bilang wah ikan ini kami udah punya banyak ya ikan jadi murah gitu kan gitu. Itu yang jadi kadang-kadang untuk ongkos dia aja, untuk ongkos fuelnya aja, bahan bakarnya nggak cukup gitu untuk jual ikan itu kalau lagi banjir ikannya gitu. Jadi memang karena nelayan sana kan hampir 80%. Ya, jadi memang nelayan tuh memang harus kita tingkatkan. Gimana cara meningkatkannya itu mendatangkan investor, buka cold storage sana bisa ekspor ikan langsung ke Singapura atau ke Batam, tapi ya bukan lewat calo-calo gitu. Iya, soalnya sampai sini jatuhnya tadi mahal itu. Ada kemajuan lah, ya pembangunan bagus gitu ya. Ya tapi saya bilang sekarang di Anambas itu lapangan kerja itu honorer itu udah hampir 3.800 orang, pegawai negeri 1.700. Saking tidak ada lapangan kerja akhirnya diterima jadi honorer ya. Kalau nggak diciptakan lapangan kerja itu ini akan jadi bom waktu. Sementara tamat kuliah makin banyak, tamat SMA makin banyak gitu ya. Kan nggak mungkin nanti Anambas isinya honorer semua. Nggak mungkin, harus diciptakan lapangan kerja di sana. Untuk ciptakan lapangan kerja kita harus membawa investor, harus punya networking keluar. Ya, harus punya networking keluar. Kalau tidak punya networking hanya menghabiskan anggaran APBD aja gitu. Karena APBD kan nggak mungkin bangun resort, bangun itu kan nggak mungkin gitu. Ya, itu harus lewat investor. Nah untuk dapat investor kita harus punya jaringan di luar itu, membangun jaringan supaya investor mau datang melihat itu dan akhirnya tertarik gitu. Ya, menurut Bang Ical mampu untuk melakukan perubahan-perubahan itu, Bang? Insya Allah memang itulah niat saya dan Johari pengen melakukan perubahan, ya perubahan yang belum tersentuh sekarang ini ya. Itulah tadi soal nelayan, soal saya juga ada satu konsep yang saya mau bikin BUMD kayak Jakarta. BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi dia BUMD nanti ada perusahaan-perusahaan di bawahnya, nanti perusahaan-perusahaan ini bisnis to bisnis saja dia. Itu nanti akan banyak menyerap tenaga kerja juga di sana. Memang selama ini di Anambas BUMD? Tidak ada, adanya Perusda tapi kelihatannya mati suri kelihatannya ya gitu. Karena tidak bergerak. Bang, kalau tadi abang udah nyinggung infrastruktur, kesehatan, perikanan. Kalau di pendidikannya sendiri di Anambas, sarana dan prasarananya sudah cukup ya sampai SMA. Memang sayangnya sudah 11 tahun kita di Anambas itu tidak punya semacam paling tidak akademik lah, politeknik misalnya gitu ya. Padahal di sana ada migas, akademi migas misalnya gitu kan. Di akademi migas kan ada teknik mesin, ada belajar mesin, ada belajar itu belum ada itu. Itu sekolah-sekolah vokasi gitu. Sekolah vokasi gitu, itu belum ada gitu. Jadi masih keluar ininya gitu. Tapi kalau nanti abang ini udah rencananya ke situ? Saya sebenarnya dulu saya pernah merakit ini, makanya saya bilang tadi saya pernah bawa beberapa profesor dari universitas ternama di Jakarta untuk bekerja sama dengan pemerintah Anambas. Nanti akhirnya kita pengen mereka membuka
entah cabang mereka dulu di sana universitas kan, supaya anak-anak kita nggak perlu lagi kuliah ke Jakarta gitu kan. Atau ke Batam memang. Atau ke Batam karena biaya kan. Gitu. Iya. Iya, Iya. Benar.